Apalagi cemburu, curiga, takut ada chatting sama janda. Nggak boleh bu, jangan. Kalau laki gituin HP bini boleh. Lah, iya. Tuh. Nah, kalau laki kawin lagi itu sunnah. Nah, ntar gue bahas ini supaya kagak menjadi penista Al-Quran. Sebab ibu banyak yang menista Al-Quran, tidak suka dengan surat itu. Fantihu ma taba lakum minan nisa masnaun. Itu Quran. Itu ayat Allah yang ibu wajib mengimani, mentaati semua ayat Allah tanpa satupun ibu menistakan. Halo, ibu masih hidup? Apa suka dengan ayat itu? Nah, berarti ibu lebih dari si Ahab. Ibu itu penista ayat, hukumnya kafir murtad. Jangan satupun ayat Quran kau nistakan. Semua ayat Quran dari Fatihah sampai Bu wajib engkau amalkan dan engkau taati apapun itu. Dan ibu tidak berhak melarang suami nikah lagi, sebab itu ibadah. Itu perintah Allah, itu sunnah Nabi. Ibu siapa melarang-larang? Ibu kenapa marah-marah? Tidak ada hak Anda marah kepada suami, kecuali suami Anda berzina. Kalau selingkuh, Anda boleh marah, Anda boleh tuntut itu. Wah, bagian dah. Ini kalau mau begini resikonya berat ini. Saya bisa di demo ibu-ibu nih, berat ini. Tapi harus saya sampaikan, sebab ini kebenaran dan ini ajaran Nabi. Setuju Bapak? Takbir, takbir. Ayat Quran tuh nggak boleh bu, biarkan suami menikah lagi. Yang penting suami berkewajiban memenuhi nafkah istri zahir batin. Anda harus menjalankan tugas Anda dengan baik. Jangan menelantarkan anak istri Anda. Betul? Betul? Makanya kalau ente pengen dapat ikan yang gede, itu harus paham, harus tahu triknya. Kasih umpan yang besar. Ente pengen dapat ikan gurame, umpannya cacing kagak bisa. Kalau ente mau kawin lagi, cukupkan nafkahnya. Jangan sampai diminta duit banyak, kasih yang besar. Belikan baju istri yang besar, belikan kosmetiknya, bawa ke salon, biar cantik istrinya, baru kau kawin lagi. Tuh. Karena syarat nikah lagi 3. 1 mampu kan Anda? Yang tahu kan ibu, bu, laki ibu sebetulnya mampu nggak kalau bini 2? Jangankan 2, 1 aja ngeridit, utang di mana-mana, anak nunggak bayaran, listrik nggak kebayar, rumah tagihan nggak kebayar. Bagaimana mau 2? 1 aja Anda nggak bisa ngasih nafkah kok, haram hukumnya. Kalau nggak mampu nggak boleh. Jangan main-main Pak Al-Quran. Jangan diambil enaknya doang dong. Yang kedua, kuat. Mampu kuat. Kuatkah Bapak kalau bini 2 kuatnya? Kuat nggak? 1 aja mesti dibantu sama jamu, sama madu, sama telur bebek campur seprit. 1 aja. Kadang-kadang cuma 5 ya semenit. Bagaimana mau 2? Yang ketiga harus adil, nggak bisa adil. Makanya kalau Bapak udah nggak mampu kagak, kuat kagak, adil kagak, jangan coba-coba, nggak boleh, haram. Betul bu? Betul bu? Daripada engkau punya istri 2 dan 3, lebih baik 1 engkau cukupkan ini, engkau sayangi, engkau curahkan kasih sayang, berikan nafkah yang banyak, berikan baju yang bagus, berikan perhiasan yang cocok. Hidup ibu-ibu. Maksud ya supaya paham, nggak menista ayat. Biarkan ayat itu nggak apa-apa. Bagaimana tugas ibu sekarang? Bagaimana supaya suami nggak pindah ke lain hati? Tugas ibu bagaimana suami nggak kawin lagi? Mungkin servis ibu lebih baik dari sekarang. Ibu nggak boleh nista Al-Quran. Jangan pernah membenci ayat itu. Tugas ibu sekarang bagaimana supaya suami nggak kawin lagi? Perhatikan baik-baik bu. Mungkin ibu harus servis harus baik.
Kalau suami di rumah tolong senangkan dengan dandanan Anda. Jangan cuma ngaji doang ini begini. Lo ngaji cengar cengir. Entar di rumah makan dasar pada golok. Celana pada sobek, hutang pada ngampel sebelah. Sekalinya wangi autan, salak kulit 88. Basem caplang, remason. Begitu dicipok pahit. Laki modar bapak lu neng, mati bapak lu. Keracunan tuh bapak lu. Ibu jadi istri yang salehah yang baik. Tolonglah perbaiki servis. Ya, supaya ada harmonisasi dalam keluarga. Bukan cuma istri disalahkan, begitupun suami. Keduanya harus saling menjalankan hak dan kewajiban. Maka terjadilah harmonisasi dalam keluarga. Itulah keluarga Nabi kita Muhammad. Pulang dari sini, bawa keluarga Nabi Muhammad, bawa Rasulullah dalam rumah tangga kita, supaya tercipta harmonisasi rumah tangga, mawaddah, warahmah, sakinah, bahagia dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal. Subhanallah, kelahiran Nabi Muhammad istimewa. Ini Rasulullah bu lahirnya masuk maktunan makhulan, sudah dihitan, sudah disipat mata, wangi luar biasa bersih, tanpa ada satu tetes pun darah menetes, dan keluarnya bukan dari rahim kemaluan, tapi dari perut sebelah kanan. Rasulullah keluarnya bukan dari tempat kencing seperti bapak ibu ini. Bapak ibu keluarnya dari sana. Di sana tempat lahir beta, di situ. Nabi enggak keluar dari tempat itu, tapi Rasulullah keluar dari perutnya Sayyidatuna Amin Az-Zuhriyah. Nah, Allah ingin sucikan beliau dari segala kotoran-kotoran yang ada. Dan ini tanda bahwa beliau makhluk yang luar biasa, berbeda dengan manusia lain. Kelahirannya begitu istimewa, maka mau diadakan karena beliau itu mulia, karena dzatiyahnya mulia. Beda Nabi kita dengan kita. Kalau Nabi mulia karena zat, kalau Anda karena sifat. Beda apa tidak? Nabi zat, kalau Anda sifat. Betul? Bingung kan? Gimana Beb? Zat sama sifat. Pernah jatuh cinta adik-adik? Halo? ABG? Halo? Anak gaul? Anak milenial? Halo? Pernah jatuh cinta? Asik. Itu jangan-jangan chatting masih anu ya. Ya, lagi bikin status. Aku lagi ngaji nih, tapi aku sayang kamu. Di mana kamu? Aku di depan belah kiri, dan tiga orang belah kiri dekat kamera gitu. Wah, kena lu. Nah, nggak apa-apa deh, Gaspol. Jatuh cinta nikmat, tapi ada juga yang enggak. Ada yang enak, ada yang enggak. Tergantung ya dia. Kenapa kamu cinta sama si dia? Oh, Habib dia orangnya baik, masya Allah, baik ya. Kalau umpama dia udah nggak baik, oh nggak cinta lagi, berarti kamu cintanya sifat, bukan zat. Cinta sifat karena perbuatan. Nabi Muhammad SAW dicinta bukan karena sifat saja, tapi zatnya memang mulia. Maka Rasul diperingati lahirnya. Kalau para salah, para ulama, para wali, para orang saleh diperingati matinya, kita yang diperingati matinya bukan lahir. Kenapa? Kita mulia sifat bukan zat. Anda itu mulia karena perbuatan Anda. Maka lahir bukan kemuliaan buat kita, hanya zat, hanya sifat. Betul? Kenapa kita dihauli? Ada dua. Yang pertama, orang dihauli karena selama hidupnya banyak amal saleh, banyak perjuangan dan dakwah. Dialah para wali, dialah para ulama. Oh, sifatnya baik, banyak amal. Dan ketika mati, dia saleh, sedang melakukan suatu kebaikan, maka dihauli. Maka saya belum pernah ada dengar haul orang nggak baik. Yang dihauli pasti orang baik. Belum ada dan belum pernah terjadi ada jablay dihaulin. Ustaz nggak datang, ada apa? Haul jablay sebelah mati? Nggak ada. Saya belum pernah tuh ngelihat ada jablay haul. Apa yang mau dihaulin? Apa yang mau diceritain? Bukan ngecilin. Siapa tahu dia masuk surga, kita masuk neraka. Jangan pandang sepele orang. Tapi memang kenyataannya belum pernah ada
haul seperti itu. Betul nggak? Kenapa kita matinya peringatin? Karena kita mulia, karena amal soleh kita, bukan zat kita. Kalau Nabi diperingati lahirnya karena memang zatnya mulia. Betul? Makanya kita itu bu, jangan suka acara ulang tahun. Buat apa ibu ulang tahun sampai jutaan? Dijamin anakmu nanti taat? Dijamin anakmu soleh dengan tidak menjamin. Kenapa? Karena anakmu yang lahir bukan mulia zatnya seperti Nabi, tapi dipandang sifat perbuatannya. Walaupun ulang tahun di MC California Fried Chicken jutaan, kalau nggak didik agama, kalau nggak dididik dengan didikan yang baik, maka udah gede dia akan jadi anak yang durhaka, saudara. Nggak usah ulang tahun. Kita ini bukan orang besar yang jelas-jelas aja, saudara. Ini kadang-kadang ibu-ibu repot ulang tahun, kayaknya kalau nggak ulang tahun ketinggalan zaman. Mending kalau kaya udah susah ngontrak belagu pakai ulang tahun. Ya Allah, kayak wajib gitu ulang tahun. Udah gitu caranya bu, bukan cara yang baik. Tuh tiup lilin, beli kue, dipetiup, dipasang lilin. Itu lilin dipasang, udah dipasang ditiup. Kan ini sama dengan ngajarin stres, bukan? Udah tahu ditiup apa dipasang, udah dipasang ditiup, mati tepuk tangan. Di mana hebatnya? Udah gitu nyanyi panjang umur lah, mati panjang umur. Pakai tepuk tangan, main bola capek, tepuk tangan pantas, support pencapaian berat, kerja berat yang sulit orang nggak bisa, ente kerjain tepuk tangan pantas, main bola 45 kali 2, sampai jatuh, sampai baret, sampai lecet, sampai patah, buat masukin ke gol. Begitu masuk kita tepuk tangan boleh, wajar, capek, niup lilin, buah, tepuk tangan, gila, stres lu. Mana muncrat, najis gua. Lu mau aja makan Pak Ul, kan ulang tahun, neng, kan ini jigongnya masuk. Tiup. Mana belum gosok gigi seminggu. Pantasnya dia kue ada gurih, rasa ada jigong. Kamu jangan pernah mau, itu penyakit itu, najis tuh. Besok kalau pengen ditepokin jangan pakai tiup lilin, bawa ke Pertamina Tegal Gede. Ada api yang di atas nggak pernah mati. Ibu taikin anaknya ke sana, naik ke sana. Tiup. Kalau mati, mama tepuk tangan. Susah itu. Cari yang bagus-bagus lah. Kalau mau ulang tahun, suruh anak baca Al-Quran. Nak puasa, kumpulkan yatim nak, sedekah kasih makan yatim. Bagus. Nggak apa-apa ulang tahun begitu. Didik anakmu supaya cinta makin miskin. Didik anakmu supaya cinta anak yatim. Baca Quran. Bagus. Ini nyanyi-nyanyi happy birthday to you ya. Setan semua itu. Nah tuyul. Kita bukan mulia karena zat, tapi sifat. Yang Allah lihat perbuatan kita setelah lahir. Dan nanti mati itu penentu Anda baik atau tidak. Sedangkan baginda Nabi Muhammad pantas untuk kita rayakan maulid. Kenapa? Zatnya memang mulia, sifatnya mulia luar biasa, tapi zat punya kelebihan luar biasa. Sampai wafat zat diahnya itu paling mulia, Sayyidina Muhammad. Shallu ala Muhammad. Kalau bicara Nabi Muhammad, kata Imam Busiri, dengerin baik-baik. Imam Busiri mengatakan, wansub ila zatihi masyita min syarab, wansub ila gadri masyita min idham. Kalau kita maulid bahasanya dua, kata Imam Busiri. Yang pertama, maka sandarkan semua kemuliaan kepada zat Nabi Muhammad. Yang kedua, sandarkan kemuliaan kepada kadar kedudukan Nabi Muhammad. Dua ini kita bicarakan. Pertama, gadru, kedudukan Nabi Muhammad. Bagaimana makomnya Nabi Muhammad? Bagaimana kedudukan Nabi Muhammad? Dikatakan ulama, la ya'rifu gadru Muhammad illa Rabba Muhammad. Tidak ada yang tahu bagaimana gadar kemuliaan Nabi Muhammad kecuali Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Ulama tidak akan tahu, para wali tidak tahu, bahkan sahabat, bahkan para malaikat, semua yang tidak ada yang tahu hakikat kemuliaan Nabi kecuali
yang tahu. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sampai Sayyidina Abbas mengatakan, Abdullah bin Abbas, ma khalaqa ma dhara'a wa ma bada'a nafsan akrama min Muhammad. Salawatnya mana? Halo, Ibu? Ibu, salawatnya mana? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita baca salawat dulu deh. Sebab ini kelihatan ibu-ibu muka-mukanya muka butuh doa. Duit mulu ih. Butuh doa. Kita baca dulu deh. Ayo kan baca selawat dulu. Baca apa kek? Minum dulu ya, bentar minum dulu ya. Tunggu sebentar. Allah 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 ya Rasulullah. Allah 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 ya Habibullah. Allah 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 ya Rasulullah. Allah 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 ya Habibullah. Allah 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 ya Rasulullah. Allah 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 ya Habibullah. Udah segitu aja. Ya udah gua saya terusin dulu nih, biar ini udah malam masalahnya. Nabi Muhammad belum kelar dibahas ini. Saya minum doang tadi. Wajar saya minum boleh? Mobil maju, ngisi bensin. Nah ibu mobil mogok, minum mulu udah 2 ako itu. Ngisi bensin mulu. Kalau saya mau wajar kalau mobil maju ya. Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak pernah Allah menciptakan makhluk yang paling lebih dicinta oleh Allah, yang paling banyak dipuji oleh Allah kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Di mana kedudukan Nabi Muhammad pas setelah Allah, setelah Allah Nabi Muhammad. Tidak ada posisi yang lebih tinggi dari Muhammad setelah Allah. Berarti makomnya ini setelah Allah Nabi Muhammad, setelah Allah Nabi Muhammad. Ada suatu hari sahabat sedang berkumpul di dekat rumah Nabi Muhammad SAW, sedang membicarakan dan berkisah tentang kehebatan nabi-nabi terdahulu. Dia kagum dengan Nabi Adam, dia kagum dengan Nabi Ibrahim, dia kagum dengan Nabi Musa, dia kagum dengan Nabi Isa. Dia menyebutkan kehebatan Nabi itu. Nabi masuk, kata Nabi, wahai sahabatku, sami'tu, aku mendengarkan semua yang kau bicarakan. Memang benar, nabi-nabi itu hebat semua, mukjizat mereka luar biasa. Apa kata Nabi? Ala wa ana habibullah wala tahar. Ingatlah, sesungguhnya aku kekasih Allah tanpa sombong. Nabi sedang mentarbiah para sahabat agar mereka tahu sesungguhnya beliaulah nabi yang paling tinggi derajatnya daripada segala nabi. Bahkan Imam Busiri mengatakan, kaifa taraka ruqiyatul anbiya ya sama ma tawalatis samau. Kata Imam Busiri, bagaimana mungkin para nabi-nabi mengungguli kemuliaan Nabi Muhammad? Ya sama ma tawalatis samau. Sesungguhnya langit, di atasnya tidak ada langit. Nabi Muhammad seperti langit yang tidak ada langit di atasnya. Shallu ala Muhammad. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad. Semua mukjizat para nabi ada pada diri Nabi Muhammad. Wa kullu ayin atar rasulil kirami biha. Semua mukjizat yang Allah berikan kepada nabi terdahulu ada pada Nabi Muhammad. Nabi Musa bisa membelah laut, hebat. Tapi Nabi Muhammad membelah bulan. Lebih hebat mana? Nabi Musa membelah laut, luar biasa, laut terbelah 2, subha. Tapi Nabi Muhammad membelah bulan, hebat mana? Bulan apa laut? Lah bulan lah. Bulan tuh segede dunia, tahu? Dibelah sama Nabi bulan, dibelah. Itu bulan hampir dengan dunia sama, melaut, mengecil, darat. Nabi mainnya angkasa. Nabi Musa pakai tongkat, Nabi nggak pakai tongkat, langsung pakai tangan. Bulan dibelah, langsung dibelah begini mana Nabi? Kita mah jangan belah bulan, belah duren aja kagak bisa. Saya sampai sekarang kagak bisa belah duren. Surah bang, belain bang, saya kagak bisa. Sampai karang bos, saya nggak bisa belah duren. Tangan pada berdarah saya.
Ya iya. Duren beneran, duren sono lu. Lu mah ngeres pikirannya. Baru di jam berapa? Emang duren mah? Duren beneran. Saya kagak bisa belah duren, Bang. Enggak. Ini belah bulan Nabi Muhammad. Subhan. Bulan dibelah. Bahkan matahari pernah digeser. Masya Allah. Mana ada coba makhluk bisa geser matahari? Bahkan Abu Thalib bilang, Abu Thalib ketika kecil Nabi mainannya awan. Adik-adik waktu kecil mainannya apa? Congklak, gundu, mobil-mobilan. Betul? Sekarang handphone tuh. Bocah sekarang lu nunduk baik. Ada nggak mamang nggak ngobrol di rumah kayak begini deh, maya gini, edan semua. Beneran, emang bocah edan. Bapak begini juga, sablang juga, sama emak begitu juga, anak kagak ngobrol-ngobrol. Zaman garang. Itu Nabi Muhammad mainin awan waktu kecil umur 6 tahun. Kalau lagi iseng Nabi Muhammad awan dimainin, dioper ke sono. Gini aja nih. Irhas. Lo Nabi mainin awan, lu bisa. Awan main-mainin terkesonoin sama Nabi, terkesonoin. Bahkan kata Abu Thalib, abiyadu. Nabi Muhammad itu putih waktu kecil, bule masya Allah, putih kemerahan. Istasgal gamamu biwajhih. Orang-orang dulu kalau mau hujan, muka Nabi dihadapin ke langit. Suruh rebahan Nabi Muhammad segini, rebahan. Dihadapin ke langit, mukanya itu mendung. Irhasnya itu orang Arab kalau lagi benter, pengen hujan, Nabi Muhammad dikeluarin bu, direbahin, mukanya dihadapin ke langit, hujan langsung. Oh, hebatnya Nabi. Bahkan Nabi pernah saudara-saudara itu matahari diputer. Masya Allah. Suatu hari Nabi rebahan di paha Sayyidina Ali, Pak. Itu Nabi sama sahabat deket. Bahkan kadang di Abu Bakar rebahan tidur. Nabi sama sahabat dekat banget. Dekat banget. Suka tiduran di kaki sahabat. Kadang-kadang di kaki bini. Bahkan Nabi meninggalnya di pangkuan Siti Aisyah, di paha Siti Aisyah. Karena memang Nabi suka tidur di paha bini. Sunnah. Hukumnya sunnah. Bapak tidur di paha bini itu sunnah. Itu dapat pahala. Maka sering-sering besok tidur di paha bini. Pernah bapak tidur di paha ibu? Dulu nganten baru doang Ustaz. Sekali-kalinya itu ge. Sekarang suka bapak tidur di paha emak, bu ibu. Suka. Sunnah tuh. Entar dah malam. Pulang dari sini. Mama. Sini. Sunnah Nabi mah. Tolong izinkan papa tidur di paha mama. Kalau ngaji, oh ya pas sini. Tidur sini. Itu pahalanya rontok dosa ibu bapak. Rontok semua. 70 dosa rontok. Apalagi bininya gede. Kata Rasul, maka segede itulah dosa habis. Tuh. Adik-adik juga nih, adik-adik pacaran hari Jumat, boleh rebahan, boleh. Boleh ya, besok pacaran hari Jumat, malam Jumat ke rumah pacar, boleh. Pacar suruh rebahan di pahanya. Apa-apa. Saya izinkan sekarang. Kata siapa dosa? Boleh. Itu kata Nabi, siapa cewek atau laki tidur di paha ceweknya, maka dikasih pahala sama dengan mencium 70 pantat monyet. Maaf ya Bu ya. Pantat monyet. Enak aja loh. Kawin dulu, nikah dulu, halalkan dulu. Udah melotot gak asik nih. Haram. Pantat monyet tuh jilatin. Najis gua. Udah girang-girang ya. Dosa haram gak boleh. Jangan kata memandang aja haram. Mandang aja haram. Apalagi megang. Kata Rasulullah, seorang perempuan megang laki bukan mahram, belum nikah, itu lebih baik megang bara jahanam. Lebih dahsyat dari itu. Haram gak boleh. Haram. Pacaran gak boleh. Yang malam ini masih pacaran, aku doakan putus. Dosa
hukum itu. Mudah-mudahan ya Allah yang pacaran malam ini, adik-adik remaja-remaji, Habib doakan berkah Nabi biar putus. Biar putus. Biar putus. Ayo putus. Siap-siap lo besok yang punya pacar putus gue doain. Ih, haram lo kerjain lo. Bapak Ibu hadirin, ini makomnya Nabi Muhammad luar biasa tingginya. Nggak ada makhluk yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad, betul? Masya Allah, pangkatnya tiduran Sayyidina Ali nih. Matahari tenggelam, Sayyidina Ali belum sholat asar. Dia nggak berani bangunin Nabi, nggak berani. Kenapa? Takut wahyu sedang turun. Begitu Nabi mendusin, dia bilang, ya Ali, udah salim lah? Belum ya Rasul. Aneh nungguin antum tidur. Ya Allah, matahari tenggelam. Nabi angkat tangan, ya Allah, tolonglah naikkan itu matahari. Balikkan ya Allah. Ditunjuk sama Nabi itu matahari, balik lagi. Untung waktu itu belum ada jam. Kalau ada jam, itu jam dunia ngaco semua tuh. Aur-auran ini jam. Balik lagi matahari. Ali salat, matahari udah balik lagi tuh. Subhanallah. Sholat Sayyidina Ali udah sholat, amin Nabi diturunin lagi. Matahari lu tenggelam lagi. Mana ada makhluk sehebat Nabi Muhammad? Kata Rasul cuma ada dua nabi yang bisa gerakin matahari. Satu Yusa bin Nun, murid Nabi Musa, dan aku. Ana wa Yusa bin Nun. Dan malam itu, pada sore itu ada saksinya Asma. Kata Asma, aku melihat ra'aitu syamsa qad garabat summa tal'at. Aku melihat matahari tenggelam, kemudian Nabi tunjuk matahari terbit lagi. Pokoknya kalau bicara Gadrul Muhammad itu luar biasa. Pangkat Nabi. Semua Nabi nanti Adam wa man dunahu tahta liwa yaumil qiyamah. Adam dan yang lain ada di bawah bendera Nabi Muhammad. Dan sampai akhirat nanti tidak ada nabi yang akan memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad. Betul? Nabi Adam, nafsi, Nabi dong. Gak bisa semuanya. Kenapa Nabi gak bisa ngasih syafaat? Padahal Nabi bilang apa? Yashfa'ul anbiya. Dalam hadis Nabi mengatakan para nabi akan bisa memberi syafaat. Para syuhada, para ulama. Kenapa mereka pada hari itu nggak memberi syafaat? Sebab pada waktu itu Allah Ta'ala marah yang tidak pernah sehebat itu. Yauma ghadibal rahman ma ghadiba qablahu wa ba'dahu mithlah. Allah pada hari kiamat marah yang tidak pernah marah sehebat itu sebelum dan sesudahnya. Kenapa Nabi nggak bisa ngasih syafaat yang lain? Saking takutnya kepada Allah, lupa ngasih syafaat. Nabi Adam, Nabi Nuh seharusnya bisa ngasih syafaat, cuman karena saking takutnya sama Allah, sampai lupa kalau dia bisa ngasih syafaat. Cuman Nabi Muhammad. Allahumma syfa' ummati, Allahumma sallim ummati. Itulah pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Wansub ila zatihi. Kalau bicara zat Nabi Muhammad dua. Satu khalqan wa khuluqa. Yang pertama khalqan. Apa khalqan? Zat ciptaan, bentuk tubuh. Khuluqa, akhlak. Satu zat bentuk tubuh Nabi Muhammad. Rasulullah manusia yang bentuk badannya paling sempurna yang pernah Allah ciptakan. Tidak pernah ada makhluk yang Allah ciptakan sesempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kamalul jamal, keindahan yang paling sempurna yang Allah berikan kepada 100%. Nabi Yusuf, tahu ibu Nabi Yusuf? Ibu tahu Nabi Yusuf? Tampannya, saking tampannya sampai perempuan-perempuan teman Zulaikha ngupas bawang itu sampai lupa, sampai tangannya kepotong. Saking gantengnya Nabi Yusuf lewat. Ibu pernah nggak motong bawang ngeliat laki ganteng sampai lupa? Enggak kan? Seganteng-gantengnya di dunia nggak akan memperlenahkan ibu-ibu. Tapi Nabi Yusuf saking gantengnya itu orang terpotong. Kegantengan Nabi Yusuf syatru al-jamal, cuman separuh ketampanannya. Nabi kita Muhammad. Bedanya apa? Kalau Nabi Yusuf itu lebih dominan ketampanan ketimbang wibawa. Kalau Nabi Muhammad haibahnya, wibawanya melebihi daripada ketampanannya. Tampannya Masya Allah gak ada yang ngalahin,
Tapi wibawa Nabi Muhammad di atas itu. Karena Nabi Yusuf cuma dicintai perempuan dan teman-teman yang cinta. Tapi Nabi Muhammad bukan cuma sahabat, bahkan musuh, lawan berat Nabi. Orang kafir yang paling jahat. Kalau depan Nabi Muhammad, dia merunduk seperti ada burung di atas kepala. Sekelas Umar bin Khattab, Abu Jahal. Kenal itu Abu Jahal? Abu Jahal kenal? Yang bisa tahu nama Abu Jahal, saya kasih lihat. Abu Jahal namanya siapa? Siap-siap. Panitia tolong dicatat. Abu Jahal nama siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Saya lagi gendak nama Abu Jahal itu. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Namanya Amr bin Hisham. Enggak jadi. Abu Jahal itu bukan paman Nabi. Kalau paman Nabi Abu Lahab. Abu Jahal pamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya paman Pak D, ya Abu Jahal. Abu Jahal punya adik Hantama. Hantama itu ibunya Umar bin Khattab. Hantama kawin sama Khattab, lahir Umar. Jadi Umar sama Abu Jahal itu mamang. Abu Jahal sama Umar keponakan. Jadi bukan Nabi. Nah, ama Khattab ayahnya Umar baru punya keturunan sampai ke Nabi. Itu sampai kilat dua ya. Dari ibunya jurusan Abu Jahal, Khattab jurusannya Quraisy Nabi Muhammad SAW. Ini harus paham sejarah ini. Betul. Karena nggak ada tahu, saya masukkan lagi duitnya. Nah, pertanyaan lagi deh supaya nggak salah. Nabi Muhammad itu lahir di mana? Di mana lahirnya? Ya. Di mana? Di Mekah. Pertanyaan bukan itu. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12. Yang jadi pertanyaan di RT berapa kah beliau tinggal? RT 6. Nah, nggak bisa lagi, masuk lagi. Yang lain. Udah gampang itu. Baik hadirin, kameramen capek kayaknya. Kita doakan mudah-mudahan kamera matanya biar sehat. Ini begini terus. Ini kadang-kadang masuk ke TV ya. Secara langsung. Streaming. Langsung nih. Iya. Indosiar. Indosiar. Aduh, masya Allah. YouTube ya. Nah, yang di rumah ngeliat di YouTube nih. Orang di sini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan tentang Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW makhluk yang zatiahnya